Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiah Hafijah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Padang Tualang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. NIM saya 202461294. Pada hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Padang Tualang. Pada pembelajaran ini, saya melaksanakan pada siswa kelas 7 materi rukhsah dalam ibadah. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Apip, Sahdan, Reja, Paldo, Palen, Anggi, Melpi, Sasa, Reti, Zahra, Iren, Yola, Ebi, Sapa. Ya, datang semua kan? Tadi pagi udah sarapan? Semangat kan? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami pengertian rukhsah dalam ibadah sholat. Dan siswa dapat menyebutkan jenis-jenis rukhsah dalam sholat seperti jamak qashar atau tayamum. Oke. Kita biar makin semangat, kita nyanyi dulu ya. Lagu Profil Pelajar Pancasila. Bisa berdiri? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Oke, udah nampak gambar di depan? Tahu ini apa perbedaannya? Apa ini? Nah, kalau yang ini?
Jadi kan kita pembelajaran ini tentang rukhsah atau keringanan dalam beribadah. Jadi walaupun kita dalam perjalanan, kita juga harus melaksanakan sholat. Diberi keringanan. Boleh kita sholat di pesawat. Nah, mesti harus cari masjid atau musola. Bisa kita sholat dengan duduk di pesawat. Dengan gerakan-gerakan isyaratnya. Begitu juga dengan sakit. Walaupun sakit, kita harus tetap beribadah, harus tetap sholat. Sholatnya bisa duduk, bisa juga dengan telentang. Biasanya kalau misalnya untuk kayak rukunya, sujudnya bisa dengan isyarat aja matanya ke bawah kayak gitu. Sini paham? Oke, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kalian berpergian jauh bersama keluarga? Pernah. Paling jauh kemana? Hah? Aceh. Aceh udah termasuk jauh ya. Berapa jam itu? Kemudian apa yang kalian lakukan jika dalam perjalanan tiba waktu sholat? Nah, kalau misalnya naik mobil pribadi bisa. Kalau misalnya kalian ini perjalanan pakai bus, kan bus kan harus ada tempat pemberhentian tertentu kan. Dia bisa berhenti di tempat tertentu. Nggak mungkin waktu sholat dia berhenti kan? Nggak setiap waktu sholat di situ berhenti. Jadi apa yang kalian lakukan? Terus wudhunya kayak mana? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kesini Ibu ada soal ini ya. Didengarkan baik-baik. Sholat yang dalam memenuhi sebagian rukun dan tata caranya disesuaikan dengan keadaan yang diperoleh. Karena keterpaksaan yang dibenarkan oleh syariah merupakan pengertian dari A. Sholat qashar, B. Sholat rawatib, C. Sholat jamak, D. Sholat dalam keadaan darurat. Apa jawabannya? Apa? Jawabannya? Yang D tunjuk tangan. Yang jawab D tunjuk tangan. Yang jawab, nggak apa-apa, tinggi-tinggi aja tunjuk tangan. Yang C? Yang A? Yang B? Kayaknya A sama B hampir sama nih ya. Oke. Jawabannya D, sholat dalam keadaan darurat. Nah, berarti betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk Afif. Berarti Afif udah paham nih ya. Oke, benar. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh melakukan sholat dengan cara A. Duduk, B. Terlentang, C. Berbaring, D. Berdiri. Apa jawabannya? A. Jawabannya A. Duduk. Oke, berarti benar. udah paham. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang definisi rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah keringanan yang diberikan Allah kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat yang bertujuan untuk meringankan beban dan memudahkan mereka dalam menjalankan ibadah. Jadi walaupun dalam keadaan apapun bisa dipermudah sholat itu. Kayak tadi dalam perjalanan kan? Bisa. Kalau kita perjalanan jauh bisa kita jamak atau sholat jamak qashar, tahu kan? Nah, itu bisa. Oke, kemudian ada dalil tentang rukhsah dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yaitu yang artinya, dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, maka sholatlah kamu menurut kemampuanmu. Oke, ini ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa Islam memberikan keringanan dalam sholat? Dan bisa jawab, mengapa Islam? Apa jawabannya? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kawan. Jadi agar sholat dimanapun berada tidak keberatan untuk dilakukan kan?
Oke, kemudian yang kedua, dalam kondisi apa rukhsah dapat dilakukan? Dalam kondisi tertentu seperti sakit, bepergian, atau dalam keadaan darurat. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi rukhsah ini bisa dilakukan kalau misalnya kita lagi sakit. Boleh ya kan? Terus dalam perjalanan atau dalam keadaan darurat. Jadi nggak sembarangan. Kita misalnya kayak sholat jamak qashar nggak akan sembarangan kita lakukan, ya. Nah, ini ada jenis-jenis rukhsah dalam sholat. Yang pertama, sholat qashar, sholat jamak, sholat di saat sakit. Apa itu sholat qashar? Sholat yang dipendekkan. Tapi dalam saat kita dalam perjalanan. Jadi misalnya kayak zuhur 4 rakaat, bisa kita pendekkan jadi 2 rakaat. Tapi harus kita gabung. Kemudian sholat jamak, menggabungkan. Seperti Ibu bilang tadi, sholat zuhur boleh digabungkan dengan asar. Maghrib dengan isya. Ataupun kita udah lewat nih zuhurnya, tapi kita sampainya jam 5. Jadi kita bisa dari asar ke zuhur. Itu kalau di jamak digabungkan. Kalau di qashar kita pendekkan. Boleh tuh zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nggak mesti harus 4-4. Tapi kalau Subuhnya sama siang. subuh nggak bisa. Nah, jadi yang bisa itu zuhur asar, maghrib, isya. Subuh nggak bisa. Terus kalau maghrib nggak bisa di qashar. Harus tetap 3 rakaat. Yang boleh itu cuman zuhur, asar, sama isya. Yang 4 rakaat. Nggak mungkin dengan 3 dikurang apa. Memang nggak bisa. Memang ketentuannya nggak bisa. Kayak subuh kan memang pun udah 2 rakaat kan. Kemudian sholat di saat sakit. Walaupun sakit nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, kan bisa dengan berbaring. Rukhsah sholat qashar. Tuh bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Minimal 85 km dalam sehari semalam. Itu baru boleh musafir. Kalau misalnya kayak dari sini ke Medan, walaupun menurut kita jauh ya, dari sini ke Medan. Belum bisa. Kemudian jumlah rakaatnya seperti Ibu bilang tadi kan, bisa dipendekkan jadi 2. Dan perjalanan darat. Perjalanan darat itu minimal 80 km. Rukhsah dalam jamak. Menggabungkan sholat awal dan sholat sesudahnya. Misalnya zuhur digabungkan asar. Itu jamak takdim. Beda, ada jamak takdim, jamak takhir. Kalau takdim berarti kita lakukan di awalnya. Misalnya zuhur asar, maghrib isya. Jadi kita lakukan di sholat zuhur dan di sholat maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, kita sholatnya di asar dulu baru zuhur. Atau enggak isya dulu baru maghrib. Itu namanya jamak takhir. Apa aja syarat sholat jamak? Adanya uzur, perjalanan, hujan, atau takut bahaya. Ini rukhsah dalam sholat saat sakit. Boleh duduk, boleh tengkurap, boleh dengan isyarat. Biasanya isyaratnya tuh kalau misalnya kayak berbaring kan nggak bisa nih untuk sujud atau ruku. Isyarat aja pakai mata atau merengkan kemana kepalanya, begitu. Oke. Kemudian ini boleh dipilih nih. Kelompok jamak qashar menentukan jenis rukhsah sesuai dengan situasi. Oke, kelompok 1 jamak qashar, kelompok 2 tayamum, kelompok 3 sholat sambil. Boleh kalian diskusikan, kalian cari contoh situasi nyata tentang jamak qashar, tayamum, sama sholat yang sakit. Boleh didiskusikan dari sekarang. Habis itu nanti Ibu tanya ya. Per kelompok. Boleh drama, boleh tata caranya, boleh apa, ceritanya, boleh, terserah. Boleh?
Iya, boleh. Udah dapat? Apa? Udah pada dapat semua kan? Mau di tempat duduk aja atau ke depan? Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tentang salat apa? Jamak. Qasar. Tentang apa ini? Cerita ya? Situasi? Apa ilustrasinya? Ya. Hanif hendak pergi ke Surabaya naik kereta api. Ia berangkat dari Bandung pukul 12 siang dan tiba di Surabaya pukul 22 malam. Hanif menggabungkan salat zuhur dan asar sebelum ia berangkat. Salat asarnya ia tarik ke zuhur. Adapun salat maghrib dan isya ia gabungkan saat tiba di Surabaya. Jadi salat maghribnya ia gabungkan di akhir atau saat salat isya. Hanif sangat bersyukur atas keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadahnya. Jadi dalam cerita ini si Hanif tidak meninggalkan sholat walaupun dalam perjalanan kan? Terus dia melaksanakan sholat apa? Jamak qasar. Digabungkannya antara sholat apa? Zuhur dan asar. Maghrib dan isya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 udah dapat tentang tayamum ya? Oke. Jadi saya mendapat pengalaman dari Ustadz ngaji saya bersama teman-teman saya. Dalam satu kelompok ini tentang tata cara tayamum yang akan disebutkan teman saya. Oke. Tata cara tayamum. 1. Mencari debu tanah yang bersih dan suci. 2. Menghadap kiblat. 3. Membaca niat tayamum dalam hati. 4. Menepukkan kedua telapak tangan ke arah debu. 5. Mengusap wajah dengan debu. 6. Mengusap kedua tangan sampai siku. 7. Menyapu sela-sela jari. Oke, itu tata cara tayamum. Semua udah tahu tata cara tayamum. Tahu kan? Dia cuma mengusap aja. Kayak misalnya ini debunya kan. Tadi aku kalau dipraktekkan lebih bagus kan. Nah, ke muka dulu kan, diusapkan. Baru nanti ke tangan kayak gini, usapkan. Nah, itu tata cara tayamum simple. Karena memang untuk pengganti air. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3 tentang apa tadi? Sholat sambil duduk dan Sholatnya orang sakit. Apa aja? 1. Baring menyamping menghadap dada ke arah kiblat. 2. Takbiratul ihram beserta niat. 3. Membaca Al-Fatihah dan surah. 4. Rukuk dilakukan dengan membengkokkan sedikit kepala seperti hendak tunduk sebagai syarat rukuk. Oke. Walaupun sakit harus tetap sholat. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sampai sini kan udah paham kan apa itu rukhsah dalam sholat? Agama Islam dengan materi rukhsah dalam ibadah sholat, puasa, dan zakat. Yang pertama adalah rukhsah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya terkait pelaksanaan sholat. Nah, ada beberapa sebab atau kondisi yang mana seseorang dapat melaksanakan rukhsah dalam sholat. Yang pertama adalah ketika seseorang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, adapun jarak seorang dapat melaksanakan rukhsah dalam sholat adalah minimal 81 km. Dalam hal ini, bentuk rukhsah yang diberikan adalah jamak dan qasar. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 101. Qasar adalah meringkas jumlah rakaat sholat
yang berjumlah 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, isya, jadi 2 rakaat. Adapun jamak adalah menggabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu pelaksanaannya. Contohnya adalah sholat zuhur dan sholat asar, dapat dikerjakan dalam 1 waktu. Kondisi yang kedua yang memungkinkan seseorang dalam melaksanakan rukhsah adalah agama Islam dengan materi rukhsah dalam ibadah sholat, puasa, dan Apa jelas? Tadi kurang jelas ya? Yang pertama adalah rukhsah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya terkait pelaksanaan sholat. Nah, ada beberapa sebab atau kondisi yang seseorang dapat melaksanakan rukhsah dalam sholat. Yang pertama adalah ketika seorang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, adapun jarak seorang dapat melaksanakan rukhsah dalam sholat adalah minimal 81 km. Dalam hal ini, bentuk rukhsah yang diberikan adalah jamak dan qasar. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 101. Qasar adalah meringkas jumlah rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, isya, jadi 2 rakaat. Adapun jamak adalah menggabungkan 2 sholat menjadi 1 waktu pelaksanaannya. Contohnya adalah sholat zuhur dan sholat asar, dapat dikerjakan dalam 1 waktu. Kondisi yang kedua yang memungkinkan seseorang dalam melaksanakan rukhsah adalah orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, rukhsah yang diberikan dalam sholat yaitu dapat dikerjakan dengan duduk dan berbaring. Nah, sholat itu juga dapat dikerjakan seperti orang yang sedang perjalanan, yaitu dengan jamak dan rukhsah. Yang kedua adalah rukhsah dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Rukhsah dalam puasa. Video tadi tentang tata cara rukhsah. Penjelasan kan? Rukhsah dalam ibadah sholat. Tadi udah jelaskan sholat tentang jamak qasar, orang sakit. Oke. Ini ada video tentang pengertian jamak qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qasar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Jauh, kalian bisa sholat jamak dan qasar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qasar? Pengertian sholat jamak dan qasar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun.
Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengkumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan harus pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijamak tapi tidak diqashar. Praktik pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita melakukan iqamah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan diqashar. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika diqashar, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama, untuk memulai sholat kedua didahului dengan iqamah kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya diqashar atau tidak. Kemudian, kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika diqashar, sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2. Oke, udah paham tentang pelaksanaan syaratnya? Ya, Bu. Kayaknya
kayaknya pada lemes dan ngantuk nih. Kita tepuk fokus dulu biar makin fokus. Oke, bisa dimulai? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah bisa fokus, udah bisa lanjut. Masih tetap semangat kan? Masih. Tadi tentang sholat jamak qashar. Ini tentang tayamum. Sholat tayamum, sholat yang sakit. Adapun tata cara tayamum, yang pertama melafadzkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menepuk atau meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau media yang berdebu. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan. Yang keempat, mengusap wajah 1 kali. Yang kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan 1 kali, punggung telapak tangan kiri 1 kali. Udah paham kan caranya? Cari media atau misalnya entah udah debu yang memang yang bersih ya. Hah? Apa? Iya debu, tapi debu kan ada. Debu di jalan-jalan ini kan najis sih. Kena kotoran ayam, apa kayak gitu. Yang memang betul bersih debunya. Kan nggak semua debu ini. Kemudian tentang sholatnya orang sakit. Kami akan memperagakan tata cara sholat bagi orang sakit dengan posisi duduk. Pertama, niat dalam hati. Posisi duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Takbiratul ihram. Membaca doa iftitah jika memungkinkan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ruku. Membungkukkan badan semampunya sambil meletakkan tangan di atas lutut, lalu membaca doa ruku, iktidal, dan lalu membaca doa iktidal. Sujud, membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku dengan kedua tangan tetap bertumpu pada lutut, lalu membaca doa sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu membaca doa. Sujud kembali seperti sujud sebelumnya. Takbir untuk rakaat selanjutnya. Gerakan sama seperti rakaat pertama. Diakhiri dengan tahiyat akhir. Membaca doa tahiyat akhir, lalu salam. Udah paham tata caranya? Atau perlu kita praktekkan? Udah paham betul? Jadi nggak mesti harus betul-betul sujud kan, tapi harus membungkuknya itu harus lebih rendah daripada yang tadi ruku. Oke, Ibu minta 1 orang bisa untuk mempraktekkan, boleh itu tayamum, boleh itu sholatnya orang sakit. Ada yang bisa? Tuh, Ibu tunjuk aja ya. Aldo. Bisa? Tayamum? Gimana cara tayamum? Pertama-tama. Tangan di atas debu. Nah, niatnya kapan? Niat dulu kan. Misalnya udah ada medianya ini ya kan, debunya. Kemudian niat dalam hati, kemudian meletakkan Tangan di atas debu. nah, terus udah diletak, kemudian Meniup tangan. nah, tiup. Nah, kemudian musab. Wajah. Nah, kemudian Mengusap tangan. nah. Oke, selesai kan? Kasih tepuk tangan dulu untuk
Yang lain berarti udah pada paham juga kan? Kalau orang sakit tadi? Tadi contohnya ini kan? Duduk kan? Oke. Sebelum Ibu tutup nih kan ada soal. Bisa dikerjakan. Iya. Iya. Dibuat nama, diisi. Nama apa aja boleh. Iya boleh. Nama panggilan aja boleh. Dibaca bagus-bagus. Kan gampang-gampang soalnya kan? Udah? Satu orang kumpulkan. Di kelompok itu satu orang. Ini udah siap semua ini? Ada yang belum? Udah kan? Dari soal ini Ibu rasa udah pada paham semua. Kan udah ngerti apa yang dimaksud dengan rukhsah dalam ibadah? Jawabannya A. Keringanan dalam beribadah. Ini rata-rata di soal ke-10 ini. Banyak yang salah. Apa hikmah diperbolehkan rukhsah dalam sholat? Apa? A. Mempermudah umat Islam dalam beribadah. B. Mengurangi kewajiban beribadah. C. Membolehkan meningkatkan sholat. D. Membuat umat lebih santai. Apa jawabannya? A. Ada tadi yang jawab D. Oke, ini soalnya udah benar, udah banyak yang benar semua. Ibu rasa udah pada paham ya. Apa aja yang udah kalian pelajaran tadi? Nah, kemudian apa lagi? Nah, sholatnya orang sakit. Kemudian
Pengertian dari ruksa. Kemudian, mengapa ruksa itu penting untuk dipahami dan diamalkan? Nah, supaya memudahkan kita dalam beribadah. Bagaimana kalian akan menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ya, bagaimana kalian menerapkan? Kan ada pelajaran tentang rukhsah kan dalam keringan. Berarti kalian udah tahu apa itu jamak qasar, sholatnya orang sakit, kayak mana kalian menerapkannya? Melakukannya di saat karena walaupun dalam perjalanan tetap kita lakukan, harus kita amalkan. Jadi agar ilmu itu lebih bermanfaat kan, jangan hanya dipelajarin udah didengar, bisa-bisa lupa udah keluar. Udah paham ya tentang materi rukhsah dalam sholat ini? Ya Bu. Rukhsah artinya meringankan. Bukan kita meninggalkan ibadah, tapi sama Allah boleh dikasih keringanan. Walaupun dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjalankan sholat 5 waktu. Kan diringankan. Yang tadi 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Boleh dipendekkan kan? Soalnya kayak tadi ketinggalan zuhur, boleh kita lakukan di sholat asar. Walaupun sakit, kita harus tetap beribadah atau sholat. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang tidak paham? Udah paham semua kan? Oke. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah semangat dan tetap bertahan dalam pembelajaran kali ini. Ibu sangat berterima kasih banyak. Sebelum berakhir, kita baca surah Al-Asr dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca surat Al-Asr. Udah. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.